Did atau Phoveus ya? Ya, antara kalau emang ternyata Gatotnya di Romar. Ah, Tapi kalau beda lagi ya, nanti kemungkinan besar untuk Pagu akan bermain dengan hero yang berbeda juga. Oke, kita akan lihat sama-sama. Tapi Chusin yang masuk ke fase band kedua berserta dengan Joy. Sementara dari NIP Flash satu band terakhir lagi mengincar ke arah mid lane kah? Mid lane Seperti ya. Faramis yang bisa bikin miscalculate nantinya untuk inisiasi yang mesti dilakukan sama Chow. Aku sih mikirnya kalau udah ada hero-hero kayak gini antara Aurora sama Vexana sih. Valentina ya. Valentina dulu boleh sih, Valentina buat S2G-nya karena S2G masih open banyak banget nih. Mhm. Tapi kalaupun nggak ngeband Valentina, kayaknya nggak ada keharusan untuk ngeband Valentina sih untuk di NIP Flash. Kayak beberapa ultimate-nya bukan ultimate yang bisa di-copy dengan IMU. Ya. Atau emang kecuali NIP Flash mau bawain Faramis nih. Ya. Yang obvious banget gitu loh. Ya udah ban aja Valentinanya biar Faramisnya bebas. Atau mau diarahkan biar band Faramis. Biar ngebuka satu band gitu ya. Iya. Di coach Povilane Lagi ngeband nih ya kan. overthinking nih. Overthinking nih. Waduh, dia mau main Faramis nih kayaknya. Kayaknya. Tiba-tiba bukan main Faramis. Tiba-tiba mainnya Vexana atau Aurora. Itu bakal bikin repot sih. Benar. Ngebuang satu band jatuhnya ya. Oke. Tapi kayaknya apakah akan tergocek? Karena sebenarnya kalau memang concern banget sama jungle-nya nih. If ternyata yang di Ini band. pertama kalinya loh, Yves Zushin Di di second bandnya ya? di bawah ya, iya. Wah, Bukan di band atas loh, biasanya band atas. benar juga. Tapi kalau bicara tentang assassin juga sebenarnya masih banyak ya. Kayak ada Nolan, ada Lancelot juga masih. Lancelot digunakan. ada, terus juga kalau kita ngomongin Link juga silahkan kalau mau digunakan. Nih Link Angela masih bisa nih. Link Angela masih ada, karena bisa jadi mid laner juga, cuma ya minim aja sih damage-nya. Minim damage magic juga ya sebenarnya. Tapi untuk Link Angela yang udah muncul juga sebenarnya di pagelaran M6 ini. Tapi waktu kemarin digunakan sama TLID masih belum Masih belum. berjalan dengan sesuai rencana ya. Dan di quote sama salah satu media kata Yeskiel tuh karena nggak ada Chow katanya. Nah mumpung ada Chow-nya nih, kalau emang mau Link Angela boleh banget nih. Dan Ya kan tuh, benar. Link dulu diamankan. Oke. Karena seperti kita tahu ya, Hades ini pure player assassin. Untuk pertimbangan ambil Link Angelanya sangat-sangat terbuka. Dan kalaupun Angelanya diambil sama S2G, aku tidak merasa ini bakal menjadi pick yang manis gitu loh bagi mereka. Karena Yang ada bijak shadow ya? kill juga. Iya, bukan pick yang bijak. Kecuali emang tujuannya adalah mereka ingin memperkeruh suasana atau memenangkan gold lane. Tapi menurutku kalau emang mau menangin gold lane ya Ul, nanggung gitu loh kalau dibandingkan Angela. Digi aja sekalian. Tapi ya sayang sih. Tapi kalau Link tanpa Angela Link tanpa Angela terlalu kurang sih scaling kalau ya. lawan Bruno. Terlalu scaling, iya. Masalahnya buat nge-lock Bruno-nya kan butuh kayak Link yang benar-benar dibantu kan sama shieldnya Angela. Jadi seenggaknya dia nggak benar-benar sendirian gitu kan. Karena kalau Linknya sendirian juga repot banget. Khalid yang bakal dibawakan. Serta ada Parsha. satu Parsha ternyata. Wow, ini Sebagai jawaban ya untuk bisa memberikan jarak. Karena Bruno dan juga Parsha ini kalau berada di dua tempat yang berbeda, Linknya repot nih mau target kemana. iya benar. Ke belakang ya. Ternyata Khalid yang dibawakan, walaupun kalau kita lihat by data Khalidnya cuma 3 kali pick di MTC. Ya, ini masih fleksibel juga sebenarnya ya. Walaupun chance-nya kayaknya Khalid Rom. Khalid Rom Tapi Angela kah yang akan atau diamankan? Khalid XP juga masih fine-fine aja kayaknya. Iya, enak sih sebenarnya kalau Gatotnya di Rom buat ketemu sama Chow. Wah itu tuh kayak aduh pukul-pukul ya. Gila. Dan udah pasti udah tertebak dari awal karena memang Link Angela ini benar-benar masih terbuka ya udah kenapa tidak diamankan saja gitu loh. Ya, Karena ini akan mempermudah juga bagaimana early tempo yang bisa dibawakan. Stabil juga tentunya dengan adanya power dari heal up-nya Heartguard. Hanya saja pertanyaannya di sini. Apakah Courtesia akan buru-buru untuk bikin ke arah dari Glowing One? wah itu. Karena kalau Bruno-nya tertekan, udah pasti tertekan. Cuma selama ada Hasclaw, ya Bruno kayaknya nggak ada masalah deh. Iya. Oke. Tapi kita akan melihat seperti apa kiprah dari Angeling yang akan Angeling. ditunjukkan juga untuk di Best of One Series di pool 1-1. Menang kalah tidak akan tereliminasi, namun yang akan membedakan adalah siapa yang akan mereka hadapi nantinya. Aduh, siapa yang akan dihadapi? Apakah S2G atau NIP Flash yang akan lanjut dengan kemenangan 1-0 saja ke podium 21? Mendekatkan diri mereka ke knockout stage. So get it into the land of down. Inilah dia match kedua Best of One Series podium satu sama antara S2G melawan NIP Flash. Let's go! Dan Parsha nih yang muncul. Walaupun sebenarnya kayak emang
Varsha ini kena buff ya. Dari segi wings by wingsnya juga udah dipercepat. Lebih stabil. Tapi masalahnya nih ketemu sama hero assassin yang sangat-sangat punya possibility untuk tabrak ke belakang. Nah itu dia permasalahannya. Jadi kayak Bigin nggak boleh bener-bener kelihatan di tengah-tengah teamfight. Dan memang seindah itu loh M6. Iya. Dan se-elit itu M6. Karena memang inilah kejuaraan dunia Mobile Legends. Bang bang. Bahkan kalau kita ngelihat di top lane ya. Iya. Itu ada piala. Ada piala yang terang. Gede bener ya. Tapi untuk sekarang udah mulai terlihat bagaimana permainan Quad Shadow dari Kazue. Ternyata masih belum berhasil ya untuk mencuri ke arah Little Wondernya juga. Sementara di bottom lane, di Diablo dengan adanya Hylos nih. Kita masih belum ngelihat Cloud. Dan buat teman-teman kalian bisa juga ya memiliki M6 Pass. Untuk quest aktif yang bisa diselesaikan. Sampai level 75 kalian bisa dapetin skin Cloud yang Prime. Nah langsung aja teman-teman ya. Buat sekarang kan, apalagi untuk levelnya yang mumpung masih bisa dikejar ya. Masih banyak quest aktif juga. Jadi langsung aja selesaikan sekarang juga teman-teman. Alright. Tapi ini dia untuk set talent emblemnya terlebih dahulu ada Fatal. Master Assassin dua-duanya. Iya. Phoenix dan juga Sigibum kayaknya mau adu otot nih di area gold lane kayaknya ya. Kelihatan mereka kayak nggak mau kalah satu sama lain di area gold lane-nya karena emang terbukti mereka lebih menginginkan memenangkan match up laning dan poke damage-nya. Oke, tapi untuk kontes akan segera terjadi harusnya, namun setup telah dilakukan terlebih dahulu oleh S2G Esports dengan zoning out menuju ke arah seorang Diablo. JPL masih tertahan di level 3. Belum ada the power of the way of the dragon-nya juga, tapi Heartguard kali ini melindungi tubuh dari seorang Hades dengan retribution on point membuat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari NIP Flash Tables of Blade, mengincar ke arah satu pemain di mana Pagula. Revitalize mencoba untuk menyelamatkan diri, namun tertangkap sudah sehingga First Blood diamankan pula oleh NIP Flash. Wah, nggak cuma First Blood masalahnya, orange buff-nya open di sini. Kazue-nya juga dalam keadaan yang under, dan sekarang the way of dragon di follow up, tapi ternyata Lunar masih terlalu kuat dengan Quicksand Guard. Ya, dan Diablo kali ini masih menjadi korban berikutnya. Dan wait, sebentar, orange buff-nya. Jangan bilang diambil pasifnya Hades. Wow. Jangan bilang diambil pasifnya Hades. Oke, kita karena tadi dia sempat, enggak. Diablo kayaknya. Diablo kayaknya. Iya, karena Diablonya tumbang ya. Karena DPS tadi, dan dia tumbang. Jadi hilang seketika untuk orange buff-nya. Dan memang tidak di tangan dari Lunar ya. Padahal Lunar ada di sana, namun memang dia tidak bisa memberikan damage tersebut. Hades ternyata tidak mendapatkan hal tersebut sehingga EXP-nya akan masuk ke Diablo. Ya, tapi seenggaknya ini ngebuat dari Kazue-nya rugi banget. Feather Strike kali ini membuat dari JPL pun tercicil dan dieksekusi dengan begitu manis. Kazue sudah menabung 2 poin kill. Oke, 2 poin kill yang cukup manis sebenarnya untuk Hayabusa di early game. Jadi boleh dibilang dia farmingnya dari kill ya, tidak menggunakan objektif. Hanya saja untuk sekarang dengan adanya NIP Flash yang mendapatkan Turtle 1, tapi masih belum ada gangguan sama sekali ke area gold lane. Bener-bener mempercayakan kepada Phoenix untuk tetap farming, keep up dengan gold lane-nya. Dan Diablo menerima banyaknya damage yang diberikan. Dan emang agak sedikit berbeda ya, biasanya Diablo bikin movement, bikin play. Tapi sekarang dengan adanya Hylos, otomatis ini membuat Diablo agak sedikit berbeda ya untuk permainannya. Dia kayak lebih ngebadan-badanin aja gitu loh. Alright, dengan Flash of the Oasis yang udah selesai juga sekarang, Kazue udah punya Hunter Strike. Dan Turtle akan menjadi kontes besar-besaran lagi sih harusnya. Hades ya dia nggak perlu nunggu waktu sampai jadi mungkin minimal 3 item baru ikut fight. Dengan bala bantuan Angela ini pun enak banget, dan Sigibum selesai dengan Husk Claw-nya. Nah ini makanya mereka butuh banget efek live band nih. Mau si Halberd, mau Glowing One. Yang penting Husk Claw dari Sigibumnya nggak aktif gitu loh. Nggak menyala-menyala banget lah untuk early game-nya. Yap, alright. Dan kali ini bakal beradu poke dulu di arah tengah. Sebelum adanya setup menuju ke arah Turtle, Quicksand Guard telah tertrigger kali ini di tangan dari Lunarnya. Ya, mencoba untuk memprioritikan ke arah sama-sama purple buff terlebih dahulu. Oke, ini kalau misalkan gamenya fine-fine aja ya, NIP Flash punya 2 keuntungan sebenarnya. Yes, dan 1v1 situation. Sama-sama buang ultimate kayaknya ya. Iya, Shadow Kill-nya kebuka ya. Shadow Kill kebuka, Tempest of Flame juga kebuka, jadi kayaknya Turtle bakal ditarik ulur aja. Dan ini yang mau aku mention nih, 2 split pusher, Link dan juga Moskov. Ini bakal ngerepotin untuk S2G nggak sih di late game-nya? Iya, aslinya sih. Repotkan banget soalnya. Kazue mungkin bisa sih untuk melakukan split push, tapi kayaknya nggak setajam dari Link atau bahkan Moskov. Yap, dan karena 2 resource tadi ke-trigger dari sama-sama junglernya, sehingga Turtle tidak akan terburu-buru juga untuk langsung dikontes oleh kedua belah tim.
masih coba untuk ditarik mundur terlebih dahulu dengan adanya JPL dan juga Pagu ya. Sama-sama memberikan adanya zoning out satu sama lain. Oke, level ke-9 kayaknya untuk Hades. Dengan adanya scroll EXP. Sehingga apakah ini bakal jadi start untuk Turtle-nya? Atau jangan-jangan akan ditarik ulur saja? Karena memang kenyataannya NIP Flash masih belum mau memaksakan Lord tersebut. Wop, Top lane? si Gibum harus menerima adanya kehadiran tamu yang tadi undang. Feeder Isaac dari arah belakang, setup menuju ke arah Turtle telah dilakukan juga. Namun kali ini Begin sudah harus mundur, tapi Kazue masih sempat untuk bisa memberikan adanya retribution sehingga Turtle jatuh ke tangan dari S2G Sport. The Way of the Dragon kali ini Lunar masih punya flicker untuk mundur ke arah belakang. Tapi dengan satu buat Tempest of Blade mengincar juga sehingga satu Turtle ditukar dengan adanya nyawa dari Lunar. Wah, tapi bahayanya. nggak berhenti nih. Itu dia, purple buff up. Dan ini apakah akan menjadi sinyal bagi NIP Flash? Tapi ternyata tidak. Mereka memilih untuk mundur walaupun S2G menang secara gol, tapi perlahan terlihat jelas Phoenix mendapatkan keuntungan semenjak tadi ada ganking dari Hades. Datang di waktu yang tepat ketika 1v1 situation, tapi di mid lane tidak berhenti untuk team fight-nya. Iya, Feeder Strike kembali memberikan zoning out agar NIP Flash tidak kembali maju. Walaupun itu dia speed push yang dilakukan tadi di arah top lane ya. Hampir juga bisa mendapatkan turtle-nya, tapi JPL. Oke. Terlalu dalam sih untuk damage Sendirian. yang diberikan ya. Jadi sendirian juga, heal up-nya juga masih jauh banget. Kurtisi belum ready dengan Hurt Guard sehingga JPL agak sedikit terpisah dari teman-temannya. Tapi emang combo dari Chow Angela ya, jujur kalau boleh sih emang jalannya berdua sih Ul. Karena kalau jalannya sendiri, Chow-nya bakal gampang banget buat di-pick off. Wah, dan ini dia burst damage dari satu buah Feeder Ice Strike yang dibuka. Membuat dari Kurtizi ini benar-benar ke zoning out abis dan Avatar of Guardian mengincar ke arah Phoenix di top lane. Pas. Dengan satu buah Spear of Destruction berpindah posisi, sempat melakukan clear-nya juga, tapi Heartguard sepertinya ada miskomunikasi karena Phoenix-nya memilih untuk mundur. Tapi lihat bagaimana kali ini guntingan yang dilakukan oleh seorang Hades kali ini membuat adanya satu buah outer top turret pun berhasil dihancurkan tanpa menginginkan hal yang lebih lagi. Tapi Hades mencoba untuk masuk dengan adanya Divine Sword. Feeder Ice Strike kembali memberikan adanya damage yang cukup besar, membuat dari Hades dan Kurtizi pun terpukul mundur. Langsung ditutup juga screening out dari JPL. Dia nggak mau kalau misalkan Hades harus terkena efek stun yang nanti bisa menjatuhkan dia dari Revenge Poise. Dan kali ini NIP Flash, mereka benar-benar mencoba untuk men-treat damage dengan adanya efek dari Flask of the Oasis. Tapi emang jujur, burst damage yang diberikan dari S2G ini terlalu dalam loh. Ada Begin, ada si Gibum juga. Dan nanti kalau misalkan udah ada efek dari Life Bane, anti-heal untuk Angelanya bakal lebih masif lagi damage-nya. Ya, dan ini bakal jadi combo sih ya, dengan adanya Raging Sandstorm dan juga Feeder Ice Strike. Tapi lihat bagaimana kali ini World gagal untuk bisa mendapatkan point kill karena Glorious Path Away dan bahkan kill spree diamankan oleh Kazue. Dibalaskan kembali dengan hardcore di dalam tubuh dari Hades. Dan bahkan Phoenix-nya pun menangkap sosok dari Pagu. Sehingga pertukaran tidak menjadi adil. Satu tukar dua, Pagu dan Lunar tumbang ketika ada Lord yang muncul. Walaupun pertukaran dari trade turtle-nya masih satu sama, tapi untuk level sekarang Kazue juga mengejar. Dan aku merasa ya S2G tinggal menjalankan straight aja. Mungkin targetingnya ke arah Angela atau bahkan targetingnya langsung ke arah Phoenix. Karena dari tadi nggak ada yang menyentuh ke arah Moskov-nya sehingga membuat damage yang bisa diberikan dari NIP Flash lebih bebas, lebih fresh juga nih untuk bermain front to back. Apalagi buat sekarang Phoenix harusnya mendekati Trinity dari attack speed-nya. Tinggal menunggu Demon Hunter Sword. Dia akan mampu untuk menumbangkan lini depan. Either itu Gatot Kaca atau bahkan Khalid. Yap, dan kali ini S2G walaupun emang goalnya tersalip ya. Tadi kan mereka sempat unggul tapi kayak kalah objektif juga karena dari segi turretnya udah mulai dicicil satu persatu. Feeder Ice Strike-nya ke-trigger. Menjadi informasi Fear of Destruction-nya kena kali ini. Dan bahkan membuat dari segi Gibum pun tidak terselamatkan dengan Purify di dalam tubuhnya kali ini. Free hit yang dilakukan oleh Phoenix dikejar lagi Tempest of Blade. Pagung satu yang terakhir tidak sempat untuk menyelamatkan nyawanya. Shadow Kill tidak menyangkut ke arah siapapun sehingga kali ini dua pemain dari S2G yang hilang tidak bisa dibayar oleh mereka. Wow, trade yang sangat-sangat manis tanpa adanya satu korban pun dari NIP Flash. Dan kali ini si Gibum Pagu yang tumbang membuka opportunity untuk NIP Flash mendapatkan Lord ini secara cuma-cuma. Kazue sekalipun dia mau masuk, dia akan sangat rugi sekali. Dia akan mengorbankan badannya. Sehingga itu malah menjadi quantity yang lebih dirugikan bagi S2G Esports. Sekarang Lord akan diamankan, akan merging ke area dari S2G. Top lane memang dihancurkan. Tapi memang itu yang bisa dilakukan oleh Kazu. Dengan speed push kecil saja. Agar nanti dia tetap bisa mendapatkan farming untuk bisa mengejar ketertinggalan level. Bahkan kali ini walaupun levelnya di atas, tapi jujur Kazue masih butuh banget targetingnya ke belakang langsung ke Phoenix. Mumpung belum ada Wind of Nature. Iya, karena ini di menit 10
kurang ya. Trinity Marksman udah jadi. Udah, tapi Iya. masih butuh Wind of Nature sebenarnya. Penting ya. Penting banget. Karena Shadow Kill yang sekarang emang kan lebih cepat kan durasinya. Ya. Tapi damage yang dihasilkan itu lebih burst. Sehingga Wind of Nature itu bakal menutup semua damage dari Shadow Kill. Yap. Atau mungkin ini juga 1v1 sama si Gibumnya ya. Boleh tuh. Boleh. Karena critical damage kan yang bakal masuk damage. Jadi kalau misalkan ditahan pakai efek Wind Chant, itu kayaknya bakal lebih enak buat Phoenix-nya. Yap. Dan Phoenix-nya juga udah punya, ya itu dia modal attack speed yang cepat juga. Sehingga turret-turret udah mulai dilumat dengan habis. Diablo. Dan S2G Esports mereka nggak punya jawaban atas 2 split push power yang bisa diberikan oleh NIP Flash. Ya ini dia 2 pressure juga kan di 2 lane yang Iya. berbeda. Yang satu bisa datang tiba-tiba dengan Finch Boys, yang satu bisa dengan Spear of Destruction, Courtesy. Selesai juga dengan Fleeting Time. Sehingga kali ini, apakah NIP Flash akan memaksa pick off terlebih dahulu semenjak Lordnya tumbang? Atau mereka akan melakukan Bush Camp semenjak ada JPL nih dengan The Way of the Dragon-nya nanti? Yap, kayaknya mundur dulu ya, nyari pick off powernya juga karena udah mulai menghuni area rerumputan. Siapapun yang ada di depan kayaknya nggak segan-segan dimakan sih sama Pasti, Pak. JPL. Ya kayaknya untuk JPL kayaknya bakal lebih berani kalau misalkan dia bakal ngaki ke arah Pagu ya. Karena di sini Pagunya juga kan Garut Kaca ya mau nggak mau dia harus menggunakan after guardiannya ke belakang. Dan sekalipun mau menumbangkan Lunar, kayaknya mereka nggak bakal ragu sih untuk menumbangkan Lunar. Mereka punya damage-nya, bahkan damage deal-nya walaupun tertinggi dari Begin. Tapi jujur di sini Begin masih belum bisa untuk menumbangkan di depannya. Even JPL berat banget untuk bisa menangkap sosok dari Chow-nya. Ini susah banget ditangkap dan ternyata nggak mau coba untuk makan depannya dulu ya. Pagu bukan target yang diinginkan oleh JPL karena kalau miss dia bisa The Way of the Dragon-nya jauh terbuang karena ada Avatar of Guardian juga ya. Ada Heartguard juga kan, walaupun itu. lihat Begin segi boom, Ya. tinggi banget. Dan justru ternyata JPL yang Hey. dimakan all in commit. Oke. Dan menurutku itu yang harus dilakukan juga sih sama S2G. Karena dalam keadaan lose condition kayak gini, satu-satunya winning condition mereka adalah mencoba untuk makan siapapun yang ada ketika Courtesy-nya show di bawah. Nah ini masalahnya Courtesy juga bisa jadi split Tarik. pusher ya. Iya bisa banget, tapi bakal dikejar sama Lunar, bakal coba untuk dipok terlebih dahulu. Pelan-pelan saja tapi memang masih terlalu jauh juga. Ya, Dan attack defense-nya memang tidak dijalankan tadi sama NIP Flash sehingga membuat ketika Angelanya show di bawah, ya udah pasti kan Chow-nya sendirian di top lane. Jadi Chow-nya langsung di all in. yap, alright. Dengan tanpa flicker juga ya yang tertrigger kali ini dari Courtesy masih aman. Invade ke arah purple buff juga masih bisa dilakukan oleh teman-teman NIP Flash. Dan bahkan ini Lord udah muncul. Harusnya bakal ada kontes besar atas pick off yang ternyata dilakukan terlebih dahulu. Di mana si Gibum yang harus hilang menjadi satu titik lemah juga untuk S2G Esports karena mereka nggak punya damage dari sosok marksman. Sehingga kali ini hanya menyisakan 3 pemain saja yang akhirnya membuat dari S2G Esports pun tidak bisa melakukan kontes terhadap Lord yang langsung dieksekusi oleh NIP Flash. Lagi-lagi tumbang ketika Lord muncul di Land of Dawn. S2G Esports mendapatkan kerugian yang berlipat ganda. 6.000 gold lead langsung dipimpin oleh NIP Flash. Dan kali ini Lordnya akan marching langsung ke area dari base to red. Karena ini adalah Lord and Henge. Ini akan langsung mendapatkan dorongan, dobrakan kepada base to red-nya. Lord akan marching ke area mid lane. Winter Crown di tangan dari Courtesy 206 ini merupakan KDA yang manis banget bagi Angela mid lane. Dan sekarang, cara seperti apa yang akan ditujukan oleh NIP Flash? Karena Diablo sudah memiliki Blade Armor, dia bisa langsung zoning ke arah dari si Gibum. Wah, ini bakal bisa langsung tabrak sih. Tinggal menunggu siapa yang akan bisa dieksekusi karena JPL sudah mulai masuk ke area defensif dari S2G. Feeder Ice terakhir terpaksa harus tercancel karena mundur terlebih dahulu. Grace Pathway telah dibentangkan kali ini. Fokus ke arah satu buah base turret di bottom lane. Lordnya pun masih berdiri dengan kokoh, namun NIP Flash memilih untuk bisa melakukan adanya sedikit tarik ulur terlebih dahulu. Tidak mau terlalu overcommit, tidak mau terlalu overextend juga dari NIP Flash. Mereka ingin membuka objektif saja dan membuka kemungkinan kalau split push adalah winning condition mereka. Tapi Diablo terlalu kuat di depan ul. Iya. Dia masih ada efek heal juga dari Courtesy. Lihat sederas itu healnya. Yap, karena high ground-nya juga kuat, tapi The Way of the Dragon itu dia Begin yang menjadi targetnya. Temple Sunblast mengincar ke lini paling belakang, Defiance Sport dimainkan, namun kali ini damage yang bisa disumbangkan membuat dari adanya shutdown ditabung oleh Kazue. Namun base-nya kali ini terbuka, Phoenix yang fokus, dan base-nya pun hampir bisa dihancurkan, dan hancur sudah NIP Flash. Berhasil untuk bisa melaju ke pool 2-1. Diablo dan kawan-kawan akan mendekati babak knockout stage. Mereka tinggal satu langkah lagi menunggu kemenangan nanti di ronde yang keempat. NIP Flash
dengan agresif, dengan kejamnya, dan dengan tajamnya juga tombak dari Moskov. Best of Wah. One Stage kali ini ditutup dan S2G. Mereka harus mengakui kekuatan dari perwakilan Singapura. Wow, the dark horse is real kah? Waduh, Dari NIP Flash yang ya mereka hadir dari Singapura, juara juga sebenarnya. benar. Tapi kayak apa yang sudah mereka lakukan ya dengan teammates yang tidak banyak pergantian juga ya.